Hormat Bapak dosen Mabda Zikara, dan yang saya hormati dan banggakan kakak-kakak sekalian. Baik, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan tentang memahami bahasa Al-Quran bagi orang awam dan ulama. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ada Kak Neng Rahma Syarifah Romaida sebagai pemateri pertama. Yang kedua, ada Kak Nur Fahmi sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, ada Kak Najifatul As'adiyah sebagai pemateri yang ketiga. Baik, kepada pemateri silahkan untuk dijelaskan. Baik, terima kasih Kak Hilya atas waktunya. Saya akan mulai menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bahasa Al-Quran bagi orang awam dan ulama. 1. Pengertian bahasa Al-Quran bagi ulama. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini seseorang perlu memahami kaidah-kaidah Al-Quran karena Al-Quran ini sebagai petunjuk atau sebagai sumber pertama dan utama bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dengan baik dan benar. Karena seluruh isi dari Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun. Al-Imran ayat 187. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Quran Surat Al-Imran ayat 187. Berdasarkan ayat tersebut, maka banyak yang melakukan kajian-kajian tafsir dengan berbagai cara atau dengan berbagai pendekatan. Nah, Al-Quran sebagai way of life atau jalan yang lurus, sebuah wahyu yang diturunkan dan itu tidak bisa bersemayam terus-terusan di langit. Al-Quran ini harus membumi sebagai ajaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan Al-Quran ini harus difahami oleh umat manusia, umat Islam khususnya. Dari pemaparan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa bahasa Al-Quran bagi ulama ialah penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, pengertian bahasa Al-Quran bagi orang awam. Nah, kalau tadi orang ulama itu menafsirkan, memahami bahasa Al-Quran itu dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau misalkan pengertian bahasa Al-Quran bagi orang awam, mereka memahami hukum yang ada di Al-Quran secara langsung. Jadi, mereka memahami ayat-ayat yang muhkamat, sehingga ayat itu yang bisa langsung dipahami tanpa harus ada penafsiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah An-Nur ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum
hatta tasta'zinu hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Jadi bisa kita bedakan orang awam dan ulama dalam mengartikan bahasa Al-Quran. Gitu. Jadi orang awam mengartikan bahasa Al-Quran ini hanya ayat-ayat yang muhkamat atau ayat-ayat yang bisa langsung difahami. Nah, sekarang pembahasan tentang perbedaan antara syariat dan fikih. Syariat secara etimologis yaitu jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang lurus. Ya. Kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai al-thariq al-mustaqimah atau sebuah jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Syariat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diartikan sebagai hukum-hukum syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Itu syariat. Pengertian syariat diperjelas oleh penulis studi Islam Manna Al-Qattan yang menyebut syariat sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dijelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sekarang menjelaskan tentang syariat. Tentang fikih. Fikih secara bahasa diartikan sebagai pemahaman. Menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqh, ia menyatakan arti fikih secara istilah yang berarti mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, mudahnya ilmu fikih ini adalah ilmu untuk memudahkan kita dalam mempraktekkan kaidah-kaidah dari Al-Quran. Sebab norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran masih bersifat sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadis Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Gitu. Jadi kalau tadi syariat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalau fikih ini pemahaman dari ulama-ulama gitu. Nah, di sini dijelaskan juga perbedaan antara syariat dan fikih. Syariat dan fikih menjadi terbedakan. Syariat adalah keseluruhan dari perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan fikih lebih menunjuk kepada aturan-aturan khusus yang dihasilkan lewat pemahaman dan interpretasi terhadap materi-materi syariat atau dengan menggunakan sumber-sumber yang lain. Dengan demikian, syariat bagi umat Islam sumbernya adalah Allah, sedangkan sumber fikih adalah manusia atau pemahaman kognitif dari manusia. Syariat bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sementara fikih merupakan karya manusia dan sangat dimungkinkan mengalami perkembangan zaman.
Syariat itu hanya satu, sedangkan fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia. Seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fikih. Kemudian, syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. C. Kategori orang awam dan ulama. Pengertian orang awam. Ustadz Hanif Lutfi LCMA menyampaikan penjelasan tentang beberapa hal yang membuat seseorang disebut awam dalam agama menurut para ulama. Dalam menggali hukum dalam perkara agama diharuskan untuk bertanya kepada ulama atau juga disebut taklid. Jadi orang awam ini dia tidak bisa mengeluarkan hukum karena dia tidak berijtihad karena orang awam ini diwajibkan untuk taklid karena dia tidak tahu itu gitu. Karena tidak paham dengan hukum-hukum tetapi dia hanya tahu sebatas tahu. Para ulama sendiri telah menjelaskan bahwa orang yang awam dalam agama, yakni orang yang tidak memiliki perangkat untuk berijtihad dan menggali hukum sendiri dari dalil-dalil agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim dalam kitab Al-Mustadrak ala Majmu' al-Fatawa. Sifat dari orang yang meminta fatwa adalah orang awam yang tak memiliki perangkat ijtihad yang telah disebutkan sebelumnya. Ibnu Qudamah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad dalam Raudatu An-Nazir wa Junnatu Muhadzir juga menyampaikan bahwa orang yang ahli bahasa, ahli nahwu, ahli matematika pun tidak mampu dalam merangkat jika mereka tidak mampu berijtihad dan keilmuannya tidak bisa menggali hukum Al-Quran dan hadis, maka mereka itu disebut juga sebagai orang awam. Ibnu Muflih Al-Hanbali dalam kitabnya berjudul Usul Fiqh menjelaskan bahwa orang yang awam wajib baginya taklid secara mutlak. Dan orang awam yang mengambil hukum dari mufti itu disebut taklid menurut sebagian mazhab Hambali. Abu Al-Wafa Ali bin Uqail dalam Al-Wadi fi Usul Fiqh juga menyebutkan kewajiban orang awam itu untuk taklid kepada orang lain dan dia tidak boleh berfatwa. Dan orang lain pun tidak boleh mengambil pendapat dari orang awam tersebut. 2. Pengertian ulama. Ulama itu orang yang mengayomi, bertugas untuk mengayomi, membina, membimbing umat Islam agar dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti. Pengertian makna ulama ini berubah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya sebagai orang yang pakar dalam ilmu agama. Secara literal, ulama berarti orang-orang yang berilmu. Kata tersebut tercantum dalam surat Fatir ayat 27 sampai 28. Yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak, dan ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Ulama dalam konteks ayat tersebut adalah orang yang memahami dan mendalami tentang hukum-hukum kehidupan di alam semesta. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ulama itu sebagai ahli agama. Akan tetapi ada juga Kiai Haji Hussein Muhammad mengatakan orang Arab menyebut ahli kimia dengan sebutan ulama al-kimia dan yang lain sebagainya. Nah, dalam Al-Quran ada banyak juga kata yang mempunyai makna sama dengan ulama, antara lain ulul ilmi atau yang mempunyai ilmi, ulil absor, ulil nuha atau yang mempunyai akal sehat, ulul albab yang mempunyai hati atau pengetahuan, ahluz zikir atau yang selalu menyebut dan mengingat Tuhan. Nah, semua pengertian ulama itu sering diterjemahkan dan diidentikan dengan ilmuwan, cendekiawan, intelektual, dan lain sebagainya. Nah, selain dalam Al-Quran, kata ulama juga terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris para nabi. Kedudukan dan peran ulama sangat perlu dibahas agar kita lebih menghormati kedudukan ulama sebagai pewaris Nabi yang menggantikan tugas Nabi untuk menyebarkan dan menjaga agama Islam dan mengajak umat Islam agar lebih taat kepada Allah. Ulama menurut Ibnu Katsir adalah orang yang arif billah atau yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama menurut Sayyid Qutb adalah mereka yang mengkaji Al-Quran, yang penuh keajaiban, yang mengenal Allah, mengetahui hakikat Allah, sifat Allah, dan kebesarannya. Peran ulama menurut penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb yaitu menyampaikan ajaran sesuai dengan ajaran Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran, dan menyelesaikan permasalahan dan problem agama di masyarakat. Baik, materi yang saya sampaikan telah habis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjut oleh pemateri yang kedua. Dipersilahkan kepada Kak Nur Fahmi. Baik, Kak Hilda, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Neng tadi. Pemahaman tentang Al-Quran yang wajib dimiliki oleh orang awam. Jadi di antara pemahaman yang wajib dimiliki oleh orang awam tentang Al-Quran itu ialah yang pertama, memahami bacaan Al-Quran dengan kaidah tajwid. Kedua, memahami terjemah dari ayat Al-Quran. Di sini, sebagai seorang yang awam, mayoritas dari orang awam hanya dapat memahami Al-Quran sebatas terjemahan. Jadi orang awam ini mayoritas memahami Al-Quran sebatas terjemah, tidak sampai kepada penafsirannya gitu. Beda dengan seorang ulama yang dapat memahami Al-Quran sampai pada penafsirannya. Kemudian, pemahaman tentang Al-Quran yang wajib dimiliki oleh ulama. Seorang ulama wajib memahami isi kandungan hukum Al-Quran sebab para ulama mempelajari bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Di antara cara atau metode para ulama dalam memahami isi kandungan dalam Al-Quran ialah yang pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri, atau yang bisa disebut juga tafsir Quran bil Quran. Al-Quran merupakan penjelas yang membenarkan satu bagian dengan bagian lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah menurunkan kitabnya untuk saling membenarkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ibnu Taimiyah berkata,
Cara yang paling sahih dalam memahami Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jika engkau tidak menemukan itu, engkau mengambil sunnah karena sunnah adalah penjelas daripada Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika engkau tidak menemukan tafsir dalam satu ayat Al-Quran, tidak juga dalam sunnah, maka Halo? Putus ya? Atau saya yang bermasalah ini? Iya Pak, nggak ada suaranya. Bapak masih di-unmute. Kalau enggak diganti aja, langsung dipindahkan ke teman yang lainnya dari kelompok 2 gitu maksud saya. maaf Kak, saya tadi keluar dari Zoom. Kamu lanjut, apa gimana? Halo? Mau lanjut lagi? Ya Pak, mau dilanjut Pak. Ya, saya meneruskan materi Kak Fahmi. Yang selanjutnya, ilmu yang wajib dipahami oleh ulama atau mufasir dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Seorang musafir dan menafsirkan Al-Quran mesti menguasai ilmu bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan di negeri Arab dan merupakan dialog bagi orang Arab. Maka bahasanya adalah bahasa Arab. Walaupun diturunkan di negeri Arab, isi dan esensinya tidak terbatas hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Namun kedudukan orang Arab sebagai transformator dan komunikator antara Allah dan manusia, yaitu Al-Quran, menjadi mutlak. Kearaban bukan hanya terbatas dari segi bahasa, tetapi juga semua elemen yang terkait dengan sebuah bahasa. Seorang mufasir bukan hanya wajib mengerti bahasa Arab, tetapi harus paham dan mengerti betul budaya Arab, idiom, pola pikir, dan logika yang berkembang di negeri Arab. Karena Al-Quran turun di tengah kebudayaan mereka, pesan-pesan di dalam Al-Quran tidak akan bisa dipahami kecuali oleh bangsa Arab. Tidak ada cerita seorang mufasir buta bahasa dan budaya Arab, sebab bahasa terkait dengan budaya. Budaya juga terkait dengan etika, tata kehidupan, dan seterusnya. Adapun ilmu-ilmu yang harus difahami oleh seorang ulama atau mufasir dalam bermuamalah dengan Al-Quran selain bahasa Arab, yakni ilmu nahu. Yang pertama ilmu nahu, yang kedua ilmu tasrif, yang ketiga ilmu istiqo. Maaf, suaranya putus-putus ya Kak. Sudah Kak. Yang kelima ilmu bayan, yang keenam al-badi, yang ketujuh ilmu qiraat, yang kedelapan ilmu usuluddin, yang kesembilan ilmu usul fikih, yang ke-10 ilmu asbabun nuzul, yang ke-11 nasih wal mansuh, yang ke-12 ilmu fikih, yang ke-13 hadis-hadis yang menjelaskan penafsiran hal-hal yang mujmal dan muhbam. Yang ke-14 ilmu mauhibah. Yang selanjutnya ilmu yang wajib dipahami oleh orang awam dalam bermuamalah dengan Al-Quran.
Seperti yang telah dijabarkan pada poin-poin sebelumnya, orang awam adalah seseorang yang bukan sama sekali tidak mengetahui ilmu apapun. Orang awam dapat memahami Al-Quran sampai pada terjemahnya. Mengapa demikian? Karena jikapun seseorang yang memahami ilmu nahu ataupun bahasa Arab, mereka kurang mumpuni ilmu tersebut. Dengan kata ilmu-ilmu pendukung dari seseorang awam tersebut yang ia miliki namun belum mumpuni akan ilmu tersebut. Bab selanjutnya, bab penutup. Kesimpulannya, dalam pemaparan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa bahasa Al-Quran bagi ulama ialah penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Pengertian bahasa Al-Quran bagi orang awam adalah pengambilan hukum yang pemahamannya tidak lagi melakukan penelitian secara mendalam. Fikih bukanlah hukum syariat itu sendiri, melainkan fikih adalah interpretasi terhadap hukum syara'. Mudahnya ilmu fikih ada untuk memudahkan kita dalam mempraktekkan kaidah-kaidah konkret dari Al-Quran. Kategori seorang ulama ialah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan dari sisi keagamaan maupun sosial masyarakat. Pemahaman Al-Quran yang ada pada seorang awam ialah memahami terjemah ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan bagi ulama diantaranya ialah memahami metode penafsiran ayat Al-Quran. Ilmu yang harus dipahami oleh ulama ataupun musafir dalam bermuamalah dengan Al-Quran selain pemahaman akan bahasa Arab, juga terdapat ilmu-ilmu lainnya sebagaimana yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya. Sedangkan bagi seorang awam ialah ilmu-ilmu pendukung yang dimiliki seorang awam namun ia belum mumpuni ilmu pada ilmunya tersebut. Demikian pemateri hari ini, diserahkan kembali kepada kakak moderator. Baik, sesi selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya Kak. Kita bukanya kita awali dengan 3 pertanyaan dulu ya Kak. Silakan kakak-kakak. Kak, saya Salsabila. Iya Kak. Kak izin. Kak silakan. Kak. Jadi tadi saya ingin nanya ini, apakah boleh orang awam itu kan orang awamnya itu tapi orang alim gitu, orangnya awam tapi orang alim. Terus dia itu belajar agama secara instan gitu Kak. Terus bolehkah dia menyimpulkan hukum berdasarkan kepentingan dia atau kelompok orang banyak gitu? Bolehkah dia menyimpulkan hukum? Tapi dia itu orang awam, tapi orang alim. Kan banyak orang awam tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu awam gitu Kak. Terus dia menyimpulkan hukum. Boleh nggak Kak? Terus sama pertanyaan yang kedua, apa sih kedudukan mazhab, taklid dan ijtihad? Maaf Kak, pertanyaan yang kedua tadi bisa diulang lagi? Iya Kak, kedudukan ini mazhab, taklid, sama ijtihad. Oke, terima kasih Kak Salsa. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Boleh Kak. Ya, saya Cindy Nabila ingin bertanya tadi ini
terkait tentang yang orang awam sama orang yang ulama. Jadi apakah orang awam itu bisa menjadi seorang ulama atau orang awam itu ya udah sekedar awam aja gitu, nggak bisa jadi ulama. Terus ini yang aku masih bingung, bukankah orang ulama itu juga terlahir awalnya itu sebagai orang yang awam gitu, Kak? Gitu kan, Kak? Terus kalau yang pertanyaan yang kedua, apa bedanya sih ulama sama ustadz gitu, Kak? Apakah ustadz juga dibilangnya tuh sebagai ulama gitu? Gitu, Kak. Terus kalau yang ketiga, ulama itu kan menyebarkan agama ajaran yang ada di Al-Qur'an gitu. Terus, gimana pendapat Kakak tentang ada ulama bukan ulama sih, ada ustadz yang berkedok, dukun gitu, Kak. Pernah dengar gitu nggak, Kak? Jadi ada ustadz yang berkedok sebagai dukun gitu. Dia, karena, kan dia kan menyampaikan ajaran agamanya itu kan ke orang-orang awam juga, terus pasti orang awam itu juga pasti bakal percaya-percaya aja gitu, Kak, sama ajaran ustadz kayak gitu, Kak. Gitu, terima kasih, Kakak. Sama-sama, Kak. Baik, kakak pemateri mau langsung dijawab atau mau lanjut pertanyaan lagi? Iya, Kak Hilda mau coba jawab dari pertanyaannya Kak Salsabila tadi bukan ya, Kak? Oh iya, Kak. Pertanyaan Kak Salsa, apakah boleh orang awam yang alim itu menyimpulkan hukum? Iya, jadi kan gini Kak, tadi kan udah disampaikan, udah dijabarkan juga tadi sama pemateri. Misalnya kategori-kategori orang awam, juga para ulama gitu kan. Jadi ulama itu bisa memberikan hukum gitu kan. Kenapa? Karena dia itu ilmunya udah mumpuni gitu, Kak. Dia menguasai ilmu-ilmu seperti yang dijelaskan tadi gitu kan, Kak. Jadi kalau misalkan tadi orang awam tersebut belum mumpuni ilmunya, maka seperti yang sudah disampaikan pemateri tadi juga, dia tidak boleh memberikan hukum gitu. Dan kalau misalkan untuk kepentingan gitu kan, kepentingan pribadi atau bersama gitu, lebih baik dia taklid. Taklid itu tadi seperti merujuk kepada yang orang yang lebih mumpuni tadi, Kak. Misalnya kayak kita taklid kepada ustadz gitu. Kita tanya lagi gitu sama orang yang ilmunya tadi itu lebih mumpuni daripada kita gitu, Kak. Bagaimana Kak Salsa? Apakah sudah jelas jawabannya? Iya, Kak. Biarpun dirawat tapi alim kita. Bagaimana Terus, Kak Salsa Kak, tadi? pertanyaan Kak. Kenapa, Kak? Jadi biarpun orang awam itu alim, tapi tetap dia taklid gitu ya, Kak? Kak, izin menambahkan, Kak. Oh iya. Tadi kan pertanyaannya orang awam tapi alim boleh mengambil hukum enggak gitu ya. Kan dari definisi awam itu dia orang awam itu tidak bisa mengambil ijtihad karena dia tidak tahu hukum-hukumnya gitu. Kalau misalkan dia alimnya itu alim itu kan orang yang berilmu ya. Misalkan dia itu jagonya di ilmu apa? Misalkan dia ahli kimia. Tadi kan udah dijelasin ya, Kak. Ahli kimia, misalkan terus kalau enggak ahli bahasa, ahli fisika gitu. Mereka kan orang alim, orang yang berilmu gitu. Tapi mereka itu tidak bisa mereka itu disebut awam ketika mengambil hukum dari dalam Al-Qur'an gitu karena mereka tidak tahu gitu. Gitu, Kak. Contohnya dia itu
menguasai ilmu ini, ilmu kimia misalkan, tapi dia itu tidak tahu hukum-hukum dalam agama Islam gitu. Jadi dia itu berilmu, dia itu punya ilmu tapi tidak tidak mumpuni dalam tidak bisa berijtihad karena dia tidak paham dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam gitu kan. Jadi itu disebut orang awam. Orang awam itu jadi bukan benar-benar toh orang itu orang bodoh gitu, tapi orang awam di sini dia hanya sekedar tahu gitu. Begitu Kak. Bagaimana Kak Salsa? Ya Kak, sudah jelas, alhamdulillah. Ya. Izin menjawab juga pertanyaan Kak Salsa yang kedua ya, mazhab, taklid, atau ijtihad. Maksudnya Kakak ini bertanya apa itu mazhab, apa itu ijtihad, apa itu taklid. Begitu bukan Kak Salsa? Ya Kak. Ya baik. Menurut pemahaman saya, mazhab itu pendapat-pendapat para ulama gitu. Kalau kayak tadi kan ilmu fikih itu kan pemahaman. Nah, fikih ini banyak cabangnya karena dari pemahaman ulama. Nah, makanya di dalam fikih ini tuh banyak mazhab-mazhab gitu, banyak pendapat-pendapat, itu yang disebut mazhab. Kalau taklid itu mengikuti atau ittiba gitu ya. Bisa disebut taklid, bisa disebut ittiba. Taklid itu mengikuti. Jadi orang awam itu wajib mengikuti hukum atau fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, oleh orang yang bisa berijtihad gitu Kak. Kalau ijtihad itu di dalam agama Islam, ijtihad itu kan sumber hukum yang ketiga ya Kak. Sumber hukum yang ketiga. Nah, dia itu secara bahasa ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Nah, syarat menjadi orang yang bisa berijtihad itu orang yang paham dengan hukum-hukum agama. Begitu Kak. Bagaimana Kak Salsabila? Atau teman-teman yang lain boleh menambahkan atau menanggapi. Kak Neng, Kak maaf tadi ijtihad itu gimana Kak? Yang tadi Kakak utarakan itu loh. Iya Kak, sepemahaman saya tentang ijtihad itu kan ijtihad ini sumber hukum agama yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis kan ya Kak. Nah ijtihad ini tuh seseorang yang mengeluarkan pendapatnya atau mencurahkan pikirannya dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya dia itu mengeluarkan hukum gitu ya dengan sungguh-sungguh, asalkan syarat orang yang berijtihad ini dia paham dengan hukum-hukum agama Islam gitu. Begitu Kak. Maksudnya syarat di sini untuk mengambil istinbat hukum kan ya? Maksudnya syarat berijtihadnya. Ya. Iya, berarti sebenarnya iya ya. Berarti berijtihad dalam arti mengambil istinbat hukum gitu Kak. Bukan berijtihad ya yang lainnya gitu. Ya bukan berijtihad kayak ijtihad baru ijtihad jihad gitu kan Kak. Iya, bukan seperti itu kan ya. Maksudnya ijtihad dalam mengambil istinbat hukum dan syaratnya mengetahui hukum-hukum gitu Kak. Oke Kak. Sama-sama. Baik Kak, Kak Hilya, saya mau coba jawab pertanyaannya dari Kak Cindy tadi. Tadi pertanyaannya, apakah orang awam bisa menjadi ulama gitu ya Kak Cindy? Iya, betul Kak Fahmi. Jadi kan kayak Kakak bilang tadi juga, bukannya ulama itu tadi awalnya juga seorang yang awam gitu kan Kak. Jadi kalau misal bisa orang yang awam ini tadi menjadi ulama gitu. Kenapa? Karena ketika seorang awam ini tadi sudah
mumpuni ilmunya, udah banyak ilmunya gitu kan Kak, memahami segala macam ilmu-ilmu yang menjadi kayak syarat dalam menjadi seorang ulama, maka dia tuh tadi yang dia awalnya seorang yang awam, kemudian karena dia sudah mempelajari banyak ilmu, jadilah dia seorang ulama gitu Kak. Gimana Kak, jelas nggak Kak? Jelas, Kak. Jadi kalau dia udah banyak ilmunya, terus dianya menguasai ilmu-ilmu seorang ulama, kategori seorang ulama itu tadi, maka dia jadi seorang ulama gitu. Berarti kalau misalkan orang awam itu ketika dia punya syarat mencukupi ilmunya sebagai seorang ulama itu bisa dikatakan sebagai yang tadinya orang awam bisa berubah jadi alim ulama gitu Kak. Nah, iya Kak. Baru yang pertanyaan Kakak yang ketiga tadi, bagaimana ulama yang berkedok dukun maksudnya yang ulama berkedok dukun atau dukun yang berkedok ulama gitu Kak? Iya, betul. Gimana Kak? Itu Jadi dukun yang pendapat berkedok. Kakak gitu. Karena kan kalau misalkan ulama itu kan pasti ngajarin ke masyarakat itu kan tentang ajaran Al-Qur'an. Cuman ini disalahgunakan sama si ulama ini atau sama si ustadz ini, dia tuh berkedok sebagai dukun. Jadi padahal dia dukun gitu, Kak. Oh, jadi Terus dibungkus yang suaranya gitu bilangnya Kak tuh Cindy mungkin. sebagai ustadz gitu, sebagai ulama gitu, Kak. Maaf Kak Cindy, saya masih kurang jelas gitu sama pertanyaannya. Jadi Dukun berkedok ulama kali Kak Cindy. iya. Sebenarnya dukun gitu, cuma dia Sebenarnya dukun. biar menarik perhatian orang muslim jadi berkedoklah ustadz gitu. Iya, heeh. Oh gitu Kak Fahmi katanya ustadz yang berkedok dukun. Apa tadi? Dukun yang berkedok ustadz. Nah iya Kak, jadi itu tadi makanya kita juga itu tadi kan ibaratnya bagaimana pendapat saya gitu, bagaimana pendapat kita untuk seorang dukun yang berkedok ulama atau ustadz gitu ya Kak. Makanya kan kita walaupun sebagai orang yang awam, kita juga nggak harus gimana teliti gitu. Teliti. Gimana Kak Nadifa? Teliti dalam ini Kak, memahami apa yang disampaikan, kayak misalnya kan kita tuh ketika kita merasa seseorang itu tadi menyampaikan kepada kita itu seperti menyeleweng gitu daripada syariat atau ketentuan yang seharusnya gitu, seperti menyeleweng yang kita tuh agak sulit gitu diterima gitu Kak. Nah, sebaiknya kita juga sebagai seorang yang awam gitu meninggalkan yang demikian itu Kak gitu. Jadi gitu, jelas enggak Kak Cindy? Ya, jelas Kak. Jadi sebagai orang yang awam juga harus pinter-pinter gitu ya Kak. Kalau misalkan ajarannya memang harus peka gitu. Kalau ajaran di ustadz tersebut udah menyeleweng, mendingan ditinggalin aja gitu ya. Iya. Iya gitu. Kak moderator, Pertanyaan keduanya Iya. Kenapa Kak? yang pertanyaan tadi udah selesai Kak Fahmi. ada satu pertanyaan lagi Kak, yang apa bedanya ustadz dan ulama? Oh iya. Izin menjawab ya Kak. Ya Kak, silakan. Ustadz, menurut pengetahuan saya ya, Ustadz itu sebagai panggilan ya, nama panggilan lain bagi seorang pengajar gitu. Misalkan dia itu ilmunya sudah tinggi gitu, kemudian dia mengajar, dia bisa dipanggil Ustadz gitu Kak.
Misalkan contohnya ketika kita misalkan selesai pesantren nih, misalkan selama 6 tahun gitu. Kemudian kita keluar dari pesantren itu dan diminta untuk ngajar gitu. Nah, itu bisa disebut ustadz juga bisa disebut itu. Kalau enggak, misalkan kita mengajarkan kepada kepada orang lain, mengajarkan ilmu gitu. Itu juga bisa dipanggil ustadz gitu kan. Itu sih pemahaman saya ya, Kak. Tapi kalau misalkan ulama, tadi kan pengertian ulama itu yang ulama itu yang Alim ulama. Nah, alim ulama itu yang bertugas untuk mengayomi, membina, membimbing gitu. Jadi peran ulama itu lebih tinggi daripada ustadz gitu. Jadi setiap ulama itu ustadz dan nggak setiap ustadz itu bisa disebut ulama gitu Kak. Jadi kalau misalkan kan bahasa Indonesia itu guru ya Kak, guru. Nah kalau di dalam bahasa Arabnya itu bisa dipanggil ustadz gitu, kalau nggak ustazah gitu Kak. Nah sedangkan kalau ulama ini punya kewajiban yang lebih tinggi daripada ustadz gitu, karena ulama itu kan tadi yang harus pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, membimbing gitu dan memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu Kak. Begitu Kak. Mungkin yang lain atau bisa menambahkan. Makasih Kak Neng jawabannya. Tapi kalau boleh minta bisa nggak? Aku masih kurang puas. Bisa dipaparin sama Kak Nadifa sedikit nggak? Ya baik Kak Nadifa, silakan untuk memaparkan materi atau menjawab pertanyaan Kak Cindy, Kak Nadifa. Ini yang bedanya ustadz sama ulama ini. Ustadz tuh berasa ya sama aja yang kayak dibilang Kak Eneng tadi, Kak Cindy. Ustadz tuh berasal dari bahasa Arab yang berarti guru atau pengajar. Kiai kalau ulama itu kayak kiai merupakan sebutan untuk alim ulama gitu. Kalau masyarakat Indonesia itu sudah familiar dengan penyebutan ini kayak ustadz, kayak kiai, ulama, kayak gitu Kak. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang mau menambahin, mungkin kurang jelas dari saya. Iya, Kak, mungkin sedikit ya kalau misalnya ada kesalahan atau ada kekurangan tolong perbaiki lagi Ustadz sama teman-teman ya. Iya. Kalau menurut aku ya Ustadz ya, Ustadzah itu tuh guru gitu. Ya yang tadi kayak dijelasin sama Kak Neng gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya guru, kalau misalnya dalam bahasa Arabnya ya Ustadz, Ustadzah, dalam bahasa Inggrisnya ya teacher gitu kan. Sama maknanya itu. Nah kalau misalnya ulama itu pakarnya, pakar dari segalanya gitu. Apa ya? Karena ustadz itu atau guru itu belum tentu dia pakar gitu. Tapi kalau ulama itu udah pakarnya, pakar ilmu gitu. Ini baca lagi gitu di makalah ini pakar gitu, pakar dalam ilmu-ilmunya kayak gitu Kak. Segitu sih maksudnya pendapat dari Yuni gitu ya. Tambahan mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon koreksinya teman-teman sama Bapak. Kak Neng, ulama itu yang harus sekolah di Timur Tengah atau bukan sih Kak? Jadi ulama itu harus sekolah di Timur Tengah atau enggak gitu? Ulama itu sebetulnya nggak semua harus di Timur Tengah ya Kak. Jadi kalau misalkan semua ulama harus
semua ulama harus belajar di Timur Tengah, berarti semua yang belajar di Timur Tengah bisa disebut ulama gitu kan. Nah, tapi kebanyakan karena ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam ini kan ahli-ahlinya, pakar-pakarnya itu kan ada di Timur Tengah ya Kak, kayak di Mesir, di Yaman gitu. Makanya orang-orang itu pada berburu ilmu ke sana gitu. Jadi bukan jadi enggak semua bisa jadi gitu orang ulama juga yang belajarnya itu di Indonesia tapi berguru dari orang-orang yang ada di sana gitu Kak. Gitu. Begitu Kak. Mungkin Bapak bisa teman-teman dan Bapak mohon koreksinya Pak. Kak Neng, halo. Assalamualaikum. Aku mau nanya dong. Ya Kak. Mohon izin ya Kak Neng dan teman-teman. Aku mau nanya, biasanya kan kalau tokoh agama itu kan ada para habaib dan alim ulama ya. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan kan dari nasab itu kan para habaib itu kan jelas ya gitu. Sampai kepada Rasulullah gitu. Sedangkan kalau misalkan tokoh ulama mungkin ya yang sebagaimana dari tadi sudah dijelaskan gitu. Beliau adalah orang-orang yang ahlul agama gitu, orang-orang yang paham agama dan juga membimbing gitu. Namun sikonnya kalau misalkan antara para habaib dengan alim ulama itu berseberangan, itu gimana Kak? Gitu. Jadi gimana nih cara kita menyikapi hal tersebut? Gitu. Sedangkan kan mungkin apalagi mungkin kalau misalkan kita masih tahu adabnya gitu loh, karena kan kita para santri atau kita yang mempelajari ilmu agama dan lain sebagainya gitu. Sedangkan gimana nih kalau misalkan teman-teman yang mungkin awam gitu melihat antara konflik atau ketidaksinambungan ya antara para habaib dengan ulama. Itu aja Kak, terima kasih. Kami bertanya boleh nggak? boleh Kak Winda. Ya Kak, jadi kan Winda masih bingung. Mungkin Kakak tahu itu sebuah Instagram namanya Quran Review. Jadi beliau itu mentafsirkan Al-Quran dengan lugah Al-Quran. Nah, tapi ya dengan metode yang modern gitu Kak. Nah, Winda, maaf itu nggak bisa disebut ulama. Winda suaranya beresek jadinya kurang jelas gitu Kak. Suaranya gede, cumannya beresek jadi kurang jelas gitu. Udah enggak? Bereseknya masih Kak. Kak Winda mungkin bisa chat aja ya Kak di kolom chat ya Kak. Baik. Halo, tes. Halo, Halo Pak. sudah masuk ya? Iya Pak. Baik, diskusinya masih panjang sepertinya ini. Tapi kita kita potong ya. Untuk diskusi pada kesempatan kali ini gitu. Menurut saya memang bagus, dialektika itu bagus ya. Bertanya, menjawab, terus menganalisa sebuah hal itu menurut saya hal yang mungkin bagus ya. Tapi karena terbatasan waktu akhirnya kita pending dulu. Tapi ada beberapa hal yang kemudian nanti saya akan jawab ya dari kegelisahan kawan-kawan yang tadi disebutkan. Yang pertama pasti kita soal editing teks dulu ya. Editing teks. Saya coba pengen ngeliat editing teks. Coba dilihat lagi editing teksnya ditampilkan lagi. Tapi yang pasti begini tadi saya lihat ada beberapa substansi. Literasi itu belum dapat
Soalnya ada beberapa yang apostrofnya hilang, miringnya hilang gitu. Lalu kemudian apa namanya penulisan kata di tempat atau di mana gitu. Di mana itu dipisah. Kalau diberikan baru itu digabung begitu. Jadi imbuhan-imbuhan itu juga sangat berpengaruh sekali. Terus apostrof, kemiringan huruf ketika itu bahasa asing itu juga. Lalu footnote tadi saya juga lihat footnote itu sepertinya masih banyak bermasalah. Karena ketika dia ngambil ke rujukan website, seperti tadi banyakkan rujukan website ya. Itu kemudian tidak dicantumkan tanggal dan dicantumkan jam berapa dia kemudian mengambilnya. Karena itu sebuah amanah ilmiah, maka itu penting. Kalau kemudian kita ngobrol-ngobrol biasa saja sih mungkin nggak perlu amanah ilmiah seperti itu ya. Tapi kalau bentuk makalah itu penting sebagai amanah ilmiah. Tadi juga mengambil banyak dari Ibnu Taimiyah, lalu Ibnu Qudamah, lalu Al-Ghazali dan lain sebagainya. Itu juga perlu memang ada rujukannya, kitab-kitabnya kemana ya dalam memahami itu semua. Baik, kawan-kawan sekalian, saya punya slide. Dan saya harapkan kawan-kawan kemudian bisa melihat slide ini dan mudah-mudahan beberapa hal terjawab gitu. Karena tadi slide saya merangkum beberapa hal pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyakan sama kawan-kawan. Saya kirimkan slide-nya, lalu kemudian tolong ditampilkan ya, karena kemudian saya pakai HP di sini, jadi nggak terlalu bisa buat ini. Sebentar. Oke, itu dia. Tolong ditampilkan. Ini sebenarnya sebuah sistematika berpikir saja. Tadi yang disampaikan sama pemakalah itu luar biasa menurut saya, karena kemudian banyak istilah-istilah, mustalahat yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru, pengertian-pengertian baru dari para ulama mengenai bahasa Al-Quran ini gitu. Tapi memang tadi diskusinya terlalu melebar ke permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak dalam bahasa Al-Quran itu sendiri begitu. Tapi kemudian lebih kepada bagaimana seorang awam, seorang ulama jadi membedakan antara itu gitu, berkutat dalam permasalahan itu. Walaupun yang substansi dalam mata kuliah ini adalah apa sih yang harus dipahami dari seorang awam, apa sih yang harus dipahami dari seorang yang seorang ulama gitu. Karena ada perbedaan antara apa yang disebut awam sama apa yang disebut alim, itu pasti ada dua perbedaan gitu. Maka dalam memahami syariat itu pasti juga dibedakan. Bisa di share screen? Ya, bisa Pak, sebentar sama Kak Siap. Hilya. Oke, Kak Hilya, silakan Kak Hilya. Ustazah Hilya. Nanti kalau masih ada kesempatan kita diskusi lagi ya, mungkin beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Sebentar ya. Saya lagi ini koneksinya sebentar, Pak. Pasti First Media. Kalau nggak IndiHome. IndiHome, Pak. Oh, IndiHome. Iya. Masya Allah, ada calon istri solehah. Amin. Ya ketahuan dah, Pak. Nah, iya. Oke, baik. Saya memberikan judul ini bermuamalah bersama Al-Quran ya, antara awam dan ulama. Baik, selanjutnya. Langsung saja, next saja. Baik, ini syariah dan fikih ya.
Syariah dan fikih perbedaannya kan sudah tadi sudah disampaikan, tapi yang pasti begini. Syariah itu adalah apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan dari dari wahyu, lalu yang disebut Al-Qur'an, lalu apa yang disebut dengan hadis itu syariah namanya. Jadi syariah itu pasti lebih umum sifatnya karena itu adalah sebuah hal yang Allah turunkan. Di dalam syariah itu tentu ada hukum gitu. Tapi kemudian hukum-hukum bagaimana memahami hukum itu kan yang sulit akhirnya. Nah, akhirnya dari syariah dikhususkan lagi menjadi sebuah fikih. Maka kita lihat bagannya coba antara syariah dan fikih. Coba lihat di ini ya. Baik. Oke. Ini peta keilmuan Islam ya. Ini dulu deh nggak apa-apa. Baik. Ketika kita lihat ini dia. Oke, siap. Ketika kita lihat ada peta ilmu maqasid. Ilmu maqasid. Bagaimana kemudian lahir namanya akidah, namanya fikih, namanya akhlak gitu. Itu adalah sebuah syariat yang kemudian diijtihadkan oleh para ulama. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah usaha intelektual, misalnya begitu. Tadi kan dikatakan ya ijtihad itu apa? Ijtihad itu sebuah proses usaha dan lain sebagainya. Tapi memang yang lebih terkait dengan proses intelektual. Sebuah sighah yang lain dari ijtihad itu jihadun. Kalau jihad itu lebih kepada fisik. Kalau mujahadah lebih kepada hati kan begitu. Kalau ijtihad berarti proses usaha yang dilakukan itu lebih kepada intelektualitas. Nah, makanya syariat yang tadi sifatnya umum tersebut, yang tidak dipahami tersebut, ada ijtihad. Tapi ijtihad itu harus dilakukan oleh siapa? Nah, itu dia. Harus dilakukan oleh ulama. Ketika ijtihad dilakukan oleh ulama, akhirnya menghasilkan hukum-hukum yang disebut. Ada yang dalam bidang akidah, ada yang dalam bidang fikih, ada yang bidang akhlak. 3 unsur ini kan yang kemudian utama dalam Islam. Al-iman, wal Islam, wal ihsan. Al-iman itu representasinya adalah i'tiqadiyah atau akidah. Lalu al-Islam representasinya adalah fikih, lalu al-ihsan representasinya adalah akhlak gitu. Nah, itu diambil dari mana 3 hal ini? Kan diambil dari nas-nas syariah. Tapi bagaimana memahami nas syariah? Itu perlu ijtihad. Ijtihad itu tidak sembarangan orang. Akhirnya ulama yang berijtihad untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Contoh kasus dalam hal fikih misalkan. Ya, kalian tahu bahwa Imam Malik sama Imam Syafi'i berbeda dalam konteks wamsahu biru'usikum. Gitu. Wamsahu biru'usikum kan berbeda antara Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan kalau bi itu adalah lil ba'at faqat. Jadi cuma sebagian saja, rambut 3 helai juga cukup. Tapi Imam Malik mengatakan la itu kullun, semuanya begitu. Nah, itu kan proses ijtihad. Dari mana dia tahu bahwa al-ba itu lil ba'at sama al-ba lil kull? Nah, itu pasti punya perangkat-perangkat ilmu, entah perangkat ilmu nahwu, shorof, qaid yang lain dan lain sebagainya begitu. Nah, maka ketika ulama kemudian berijtihad, dia mempunyai namanya alat untuk berijtihad. Maka coba di slide sebelumnya. Nah, ini dia. Maka di dalam ilmu keislaman itu ada 3 hal utama. Yang pertama ilmu masadir. Ilmu masadir itu ilmu terkait dengan masadir syariah. Sumber-sumber syariat apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka ada ilmunya untuk memahami Al-Quran itu. Apa ilmu tajwid? Berarti ilmu tentang makhraj hurufnya, tentang bacaannya, panjang pendeknya, mat asli, mat tobi, dan lain sebagainya. Lalu ada ilmu qiraat, perbedaan bacaan. Lalu ada nagom, gitu kan ya. Lalu ada ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Berarti kalian harus tahu apa itu muqayyad, apa itu mutlak, apa itu mujmal, apa itu khas, apa itu am, apa itu takhsis, apa itu nasikh, apa itu mansukh, dan lain sebagainya. Itu ulumul Quran. Lalu ada hadis, berarti terkait dengan ulumul hadis, ada hasan, dhaif, sahih, mutawatir, apa artinya masyhur, apa artinya aziz, apa artinya begitu. Lalu konsep jarah wa ta'dil, bagaimana kemudian kita mengkritisi periwayatan dan lain sebagainya. Itu kan ilmu masadir namanya. Nah, ilmu masadir itu kemudian mempunyai alat bedah, namanya ilmu alat dalam bahasa Arab. Yang mana perangkat-perangkatnya apa aja? Nahwu, shorof, bahasa Arab, balaghah, badi, bayan, ma'ani, lalu ada usul fikih. Usul fikih juga dibagi-bagi nih. Ada qawaid usuliyah, lalu dari qawaid usuliyah turun lagi menjadi qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah dibagi lagi menjadi qawaidul asasiyah, lalu qawaidul furu'iyah, lalu dhawabitul fiqhiyah. Kan itu banyak. Lalu kemudian ada maqasidus syariah yang merupakan bagian dari masadirus syariah. Ada Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad. Ijtihad itu kan macam-macam. Ada ijma', ada qiyas, istihsan, istishab, masalihul mursalah, saduz zara'i, syar'un man qablana, qaulus shahab, dan banyak lagi semulamnya gitu. Lalu ada lagi ilmu mantik.
Ilmu mantik itu ilmu logikanya, lalu ada ilmu arud. Ini sebuah alat untuk membedah ilmu masadir. Tujuannya apa? Untuk menjadi ilmu maqasid. Gitu kan ya? Ilmu maqasidnya apa? Akidah, fikih, atau akhlak gitu. Kan tiga hal utama yang kemudian ada di dalam pembahasan ilmu itu sendiri gitu. Nah, akhirnya dalam proses-proses kemudian ilmu-ilmu dalam syariat menjadi akidah, fikih atau akhlak yang menjadi tujuannya itu memerlukan namanya metodologi. Metodologi apa? Metodologi ijtihad. Jadi ijtihad nggak sembarangan. Ijtihad itu harus memiliki metodologi, yaitu perangkat-perangkat untuk berijtihad. Baik, selanjutnya coba konteks yang selanjutnya. Halo? Di bawahnya lagi? Nah, pengertian ulama di sini ya. Nanti kita lihat penjelasan ulama nanti belakangan. Lanjutnya. Baik. Nah, tadi yang luput dari pembahasan di pemakalah adalah bahwa sebenarnya ketika kita ngelihat skala prioritas dari seorang yang belajar ilmu agama, itu kan kita ngelihatnya dalam kategori fikih. Dalam kategori fikih ada dua hal, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu saja sudah. Jadi kalau misalnya bagaimana kemudian orang awam itu memahami Al-Quran, memahami bahasa Al-Quran, berarti orang awam memahami bahasa Al-Quran adalah hal-hal yang terkait dengan fardu ain yang harus dia lakukan. Apa sih fardu ain? Fardu ain berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang gitu, tidak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah bisa diwakilkan. Maka semua hal yang kemudian menjadi fardu ain bagi seseorang untuk kemudian dia tidak sah keislamannya, keberagamaannya kecuali dengan hal tersebut, maka dia harus memahami itu. Contoh misalkan dalam sholat kita kemudian harus membaca membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, gitu kan ya? Maka dia harus membaca Al-Fatihah. Dalam ilmu Al-Quran dia harus hafal Al-Fatihah. Walaupun kemudian tidak tahu artinya, tapi minimal dia hafal Al-Fatihah. Lalu kemudian ketika niat dia harus pakai bahasa Arab. Dalam Syafi'i bahasa Arab, Imam Hanafi mungkin tidak pakai bahasa Arab, nggak kenapa-napa begitu. Berarti dia harus memahami semua hal yang terkait dengan fardu ain itu. Dalam sebuah kaidah kan dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang kemudian tidak sempurna sesuatu kecuali dengan hal tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib gitu. Nah, kalau sholat tidak sempurna, kan sholat kita fardu ain semuanya. Hal-hal yang terkait dengan ibadah itu fardu ain gitu. Nah, maka itu juga harus menjadi sebuah yang harus dilakukan gitu, fardu ainnya. Apanya? Memahami bahasa Arabnya gitu. Bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab. Lalu misalnya baca Al-Qur'an, dia harus tahu tajwidnya karena tajwid fardu ain, mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah kan begitu. Berarti ya dia harus memahami tajwidnya begitu. Lalu ketika misalkan Al-Quran apa yang dipahami? Berarti hukum-hukum yang terkait dengan halal dan haramnya saja. Begitu. Jadi dia harus memahami dalam Al-Quran itu hal-hal yang terkait dengan halal haramnya. Lalu bagaimana? Kan dia nggak punya kapasitas keilmuan, ya sudah akhirnya ada namanya ulama. Maka itu pentingnya ulama bagi seorang awam. Tidak mungkin seseorang itu menjalankan agamanya tanpa seorang guru, itu tidak mungkin. Karena kemudian dia punya batasan di mana dia harus berhenti di sana. Lalu sekarang ada konsep mentadaburi Al-Quran. Oke, mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi itu adalah proses meresapi Al-Quran. Ketika dia membaca, dia seakan-akan melihat sesuatu yang lain dari sisi sastra dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian dia bisa mengambil kesimpulan hukum? Tidak, dia tidak bisa mengambil kesimpulan hukum. Akhirnya dia harus punya guru di sana. Gitu. Dalam kita memahami namanya Al-Quran. Nah, adapun fardu kifayah itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan awam. Para mentafsiri Al-Quran lah itu bukan orang awam. Orang awam itu orang yang seperti apa sih? Orang awam orang yang tidak belajar agama lah, yang cukup kemudian dia itu mengetahui hal-hal yang sederhana saja dari Islam, keimanannya cukup untuk kemudian mengatakan bahwa Allah itu esa, Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu hukum-hukum syariat yang perkara haram dan halal, dia sudah cukup mengetahui yang dapat dari ulama, ya sudah itu orang awam. Tapi orang-orang yang kemudian lebih dari orang awam siapa? Ya berarti para ulama yang mana masuknya fardu kifayah untuk memahami ilmu-ilmu selain yang sederhana tersebut.
Kita coba masuk ke slide lain. Nah, ini masih ya. Jadi tadi pembahasan dari fardu ain, yang ini pembahasan dari fardu kifayah. Apa ada fardu kifayah? Menghafal Al-Qur'an. Kan tidak semua orang harus menghafal Al-Qur'an. Gitu. Yang fardu ain adalah bagaimana kemudian bisa membaca Al-Qur'an. Lalu kemudian dalam Al-Qur'an tersebut kan tidak harus dihafalkan semuanya. Yang terpenting adalah ketika dia sholat, dia kemudian mampu membaca Al-Fatihah. Karena itu bagian dari rukun gitu. Maka kemudian dia harus membaca Al-Fatihah. Kalaupun kemudian surat-surat pendeknya, ya sudah dihafalkan saja, yang pendek-pendek saja, nggak usah Al-Fatihah, nggak usah Al-Baqarah, nggak usah Ali Imran dan lain sebagainya. Lalu kemudian menghafal hadis dan ilmu hadis nggak dibutuhkan orang-orang awam, gitu. Ya orang-orang yang kemudian sekarang bekerja menjadi pebulu tangkis misalkan, menjadi dokter misalkan, mereka nggak perlu paham ini gitu. Mereka dalam bidangnya saja. Nah bidang ini siapa ya? Kita ini sebagai orang-orang yang kemudian belajar ilmu agama sebagai fardu kifayah yang kita miliki. Dan kita sudah melaksanakan itu gitu. Lalu ilmu usul fikih, ilmu nahu, bahasa Arab, sorof, ilmu perawi hadis, ijma gitu. Itu kan nggak penting bagi orang-orang awam. Yang ilmu-ilmu seperti ini dilakukan adalah ketika ada perdebatan keilmuan, lalu ada kesimpulan-kesimpulan hukum yang mana semuanya itu dikategorikan oleh ulama. Jadi semuanya itu harus sadar masing-masing begitu perannya. Orang awam harus sadar dengan keawamannya yang dia tidak punya perangkat-perangkat untuk berijtihad, perangkat-perangkat untuk mengambil kesimpulan hukum. Seorang ulama juga sadar dia itu adalah seorang yang memiliki perangkat-perangkat ini. Lalu bagaimana kemudian hasilnya supaya bisa menjadikan masyarakat lebih, atau orang-orang awam ini menjadi lebih lebih maslahat lah kehidupannya. Tapi ada pertanyaan tadi, apakah orang awam yang alim bisa kemudian berijtihad atau mengambil kesimpulan hukum? Orang awam yang alimnya dalam hal apa dulu begitu? Alimnya dalam hal apa dulu? Kalau misalnya alim dalam sisi ilmu agama, berarti dia bukan orang awam dong. Berarti dia seorang alim gitu. Tapi kalau maksudnya begini, dia orang awam yang agama tapi orang alim dalam hal kedokteran, ya bagaimana coba? Ada dokter hewan yang kemudian mengobatin pasien manusia gitu. Jadi kemudian likul lima komin makol, setiap segala sesuatu itu pasti punya porsinya masing-masing. Dan inilah yang kemudian harus kita sadari sebagai sebuah bangsa. Sekarang ini memang salah satu kelemahan kita adalah kita tidak bisa mengklasifikasikan sesuatu. Tidak bisa mengklasifikasikan sesuatu. Akhirnya kita tabrak mentah-mentah semuanya. Hal-hal yang terkait misalkan dengan pemahaman, pengertian dari ulama gitu, atau pengertian dari orang-orang yang memahami agama, itu kan kita tabrak mentah-mentah gitu. Orang yang kemudian tidak paham agama, dia berbicara soal agama. Orang yang bahasanya tidak pernah punya guru dalam keilmuannya, tidak pernah punya sanad keilmuan, lalu kemudian karena sudah belajar agama baru beberapa hari saja atau beberapa minggu saja atau beberapa tahun saja, lalu kemudian dia sudah memfatwakan sesuatu gitu. Padahal kalau kita lihat sebuah perkataan ulama kan bagus. Al-ilmu salahatu ashbar. Ilmu itu ada tiga tahapan. Ketika dia masuk ke tahapan pertama, maka dia takabbar. Kadang-kadang orang itu ketika misalkan masuk ke tahapan pertama dari ilmu, dia tuh sombong. Karena seakan-akan dia tahu segalanya. Maka gampanglah orang-orang yang kemudian kita katakan orang yang baru belajar agama gitu. Oh, gampang ngafirin orang, gampang nyalahin orang, gampang ini, gampang itu gitu. Padahal dia bertahu agama. Tapi ketika dia masuk ke step kedua, asyibr atsani, dia mungkin dia sudah mulai tawadhu, dia mulai rendah hati dia. Oh iya, ternyata ada sebuah ilmu yang tidak saya pahami begitu. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, asyibr tsalis, ketika kemudian dia masuk ke tahapan yang ketiga, maka dia ya'lam annahu la ya'lam. Dia itu paham bahwa dia tidak tahu apa-apa ternyata begitu. Jadi tingkatnya seperti itu begitu. Nah, sekarang kan tidak. Orang karena akses informasi, akses semua perangkat-perangkat ini ditinggalkan. Semua perangkat-perangkat perangkat-perangkat dalam melihat sebuah hukum ini ditinggalkan. Orang yang nggak tahu bahasa Arab akhirnya sok-sokan misalkan menafsirkan tentang hukum. Orang yang tidak tahu kaidah usuliyah, kaidah fikhiyah atau apa, tiba-tiba berbicara soal ini, soal itu gitu. Pengalaman saya di Azhar, di Mesir. Di Mesir itu sederhananya begini. Orang yang ditampilkan dalam kaliber nasional, di TV nasional Mesir, itu adalah orang-orang sekaliber al-ustadzud doktor, profesor doktor.
ulama-ulama Azhar, singkatnya S2, S3 lah begitu. Tapi memang berbeda ya kalau kita lihat S2, S3 di Indonesia itu belum tentu menjadi ulama. Karena ulama itu prosesnya panjang sekali. Untuk menjadi ulama itu bukan proses 4 tahun. Kalian misalkan keluar dari IIKI mentang-mentang kemudian Universitas Islam, lalu kemudian menjadi ulama lah. Atau sudah sampai S3 sekalipun misalkan dia ulama, nggak bisa. Tidak ada proses akademik yang kemudian mendorong seseorang itu untuk menjadi ulama. Adapun sekolah atau kampus itu hanya menguatkan metodologi dari seorang tersebut, gitu kan ya, untuk kemudian lebih terlegitimasi menjadi ulama, seperti itu. Contoh lah misalkan Pak Quraisyihab. Pak Quraisyihab mungkin secara Profesor Dr. Quraisyihab atau Prof. Huzaimah Tauhidoyanggo misalkan, kita lihat para ulama-ulama besar kita lah, begitu. Ada kemudian yang memang dia belajar sampai profesor dan lain sebagainya di dunia akademik ya. Tapi proses itu dari lama dilakukan, bahkan dari sebelum ibunya lahir, dianya lahir, itu orang tuanya sudah bertirakat jauh-jauh hari, dari dia lahir orang tuanya bertirakat, terus sampai begitu ngaji kepada para guru-guru, belajar kepada para guru-guru, mengembara secara intelektual, mulazamah sama para guru-guru dan lain sebagainya. Baru setelah itu pergi ke Kairo untuk kemudian belajar, melanjutkan S1, S2, S3 misalkan gitu. Prosesnya kan panjang dan nggak pernah habis untuk kemudian menjadi periode untuk menjadi seorang ulama lah begitu. Nah, tapi bagaimanapun seseorang tetap bisa dikatakan sebagai seorang ulama di sana ketika memang punya legitimasi syarat-syarat yang dia kuasai untuk seperti itu. Walaupun ulamanya menjadi ulama yang berbeda lah, misalnya begitu. Kita lihat sekarang kayak misalkan siapa di ulama kita yang sekarang terkenal itu Gus Baha misalkan, Kiai Bahaudin Nur Salim. Beliau tidak pernah S1, tidak pernah S2, tidak pernah S3. Tapi kemudian keilmuan dia yang dasar pesantren, yang kemudian dia tempuh itu bertahun-tahun dari dia kecil sampai sekarang, itu menjadikan dia seorang pakar, gitu. Menjadikan dia seorang pakar. Akhirnya dia menjadi seorang ulama begitu. Tapi ada orang yang kemudian sekarang itu baru kemarin tampil untuk ceramah begitu, tapi disebutnya sudah ulama saja. Suka caci maki, misuh-misuh segala macam, tapi itu dipanggilnya ulama oleh orang-orang yang kemudian tidak memahami struktur berpikir bagaimana seorang ulama itu sendiri. Dulu di Jakarta, gelar tertinggi itu namanya guru. Guru itu adalah orang-orang yang bisa memberikan fatwa. Maka kalau di Jakarta, orang Jakarta ini ada guru Mugni, guru Marzuki, guru siapa, itu namanya orang-orang ulama yang bisa memberikan fatwa. Di bawah guru itu ada namanya mu'allim. Maka kita lihat mu'allim Tobroni, mu'allim Syafi'i Hazami. Mu'allim apa? Orang-orang yang punya ilmu tinggi tapi tidak bisa memberi fatwa. Di bawah mu'allim itu ada ustadz namanya. Di Jakarta begitu. Ustadz itu siapa? Ustadz itu orang-orang yang tidak bisa memberikan fatwa tapi ilmunya juga tidak bisa setingkat mu'allim. Itu namanya ustadz. Tapi dia bisa ngasih ngaji, bisa apa begitu. Nah, tidak ada namanya kiai di Jakarta dulu. Tapi sekarang ada disrupsi makna ustadz. Ustadz itu orang-orang yang kemudian ngajarin ngaji ustadz. Gitu kan ya? Orang mimpin tahlil doang ustadz. Ceramah di masjid ngimamin disebutnya ustadz gitu. Jadi ada distorsi makna ustadz yang sekarang begitu dahsyat gitu. Akhirnya ada seseorang yang tingkatan ke mu'alim nggak ada, ustadz juga nggak pantas. Akhirnya disebutlah dalam struktur masyarakat Jakarta namanya kiai. Jadi kiai itu adalah orang yang di bawah ustadz secara keilmuan, tapi tidak lalu setingkat mu'alim. Di Padang, Sumatera Barat ada yang namanya abuya. Begitu kan ya. Itu sebuah gelar kehormatan sebagai kiai lah begitu. Kalau di Jawa ada namanya kiai. Di atas kiai apa sih? Ada hadratus syekh misalkan begitu. Lalu kalau di di Nusa Tenggara Barat ada namanya tuan guru haji misalkan. Atau ada tuan guru bajang misalkan begitu. Nah, itu sebuah pemilihan istilah-istilah
sebuah pemilihan-pemilihan istilah yang harus kita klasifikasi sebenarnya biar kita tidak terjebak dalam sebuah pemahaman yang salah. Akhirnya seorang seorang yang tidak pantas disebut ulama, akhirnya kita sebut ulama. Gitu. Akhirnya ya sudah menjadi sebuah pemahaman yang keliru tentang itu. Selanjutnya, nah ini perintah memahami bahasa Arab ya. Kenapa kita harus bahasa Arab? Bahwa Al-Quran bahasa Arab. Lalu ada kaidah al-amru bisyai amrun biwasailih. Perintah terhadap sesuatu juga merupakan perintah menjalankan wasilah atas perintah tersebut. Lalu malayatimul wajib ilabi fahuwa wajib. Selanjutnya. Nah ini tadi, ini kan pertanyaan ya. Apa sih perbedaan antara taklid, mazhab dan ijtihad? Sebenarnya dalam tingkatan keilmuan seorang muslim atau cara beragama kisah sederhana sekali. Islam itu sederhana sekali sebenarnya. Kalau kemudian dia tidak mampu untuk berijtihad atau tidak berittiba, maka dia cukup taklid saja. Taklid itu apa? Taklid itu ngikutin guru, tapi gurunya guru yang benar. Gitu kan ya? Guru yang benar, guru yang bersanad. Guru yang kemudian memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang dipahami oleh para ulama-ulama sebelumnya sampai kepada zaman sahabat, sampai kepada zaman Rasul begitu. Itu kan sanad namanya. Maka ilmu itu dibagi dua, ilmu riwayah sama ilmu diroyah. Ilmu riwayah itu ilmu periwayatan. Saya mendapatkan pemahaman terkait dengan fikih dari siapa? Saya belajar Fathul Qorib, saya belajar habis itu Fathul Mu'in, saya belajar Safinah. Saya belajar kitab Fathul Wahab, saya belajar kitab Kifayatul Akhyar. Semua itu kan step by step. Saya ngaji sama kiai saya. Kiai saya ngaji dari mana? Kiai saya ngaji dari yang namanya gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, kan begitu. Nah, itu kan kemudian bersanad namanya. Itu namanya ilmu riwayah. Ilmu diroyah itu ilmu apa? Ilmu diroyah itu ilmu pemahamannya. Ilmu diroyah itu ilmu pemahamannya. Pemahamannya bagaimana sih? Ya udah, kadang-kadang kan ada hadis, hadisnya sama, tapi dibaca sama orang Wahabi beda sama dibaca sama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, begitu kan ya? Berbeda. Kenapa? Secara riwayah mungkin sama, tapi secara diroyah, secara pemahaman jadi berbeda. Mana yang lebih penting antara diroyah dan riwayah? Diroyah. Diroyah ahammu minar riwayah. Ilmu tentang pemahaman sebuah teks itu lebih penting daripada ilmu tentang periwayatan sebuah teks. Walaupun kemudian sama-sama dua hal ini menjadi sebuah hal yang harus dikejar oleh seorang thalibul ilm. Kalian sebagai seorang thalibatul ilm harus dikejar. Saya misalkan ketika di Azhar, saya berguru kepada beberapa masyaikh untuk mengambil riwayah. Tapi kemudian untuk belajar diroyahnya, ya saya ngambil ke beberapa guru saja. Karena kenapa? Pemahaman dari seorang ulama ini pasti sama dengan seorang pemahaman ulama yang ini kalau kemudian dalam satu manhaj yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada 3. Ada taklid, ngikutin aja tanpa tahu dalil, itu bagi orang-orang awam. Lalu ittiba, ngikutin tapi tahu dalil, tapi kita nggak bisa sampai masuk pada posisi berijtihad, mengambil hukum. Kayak kita nih. Kamu bukan masuk dalam kalian bukan masuk dalam konteks taklid lagi, tapi sudah ittiba. Kenapa? Karena kalian menjalankan sebuah hukum, sudah menggali hukum itu berasal dari dalil yang mana. Maka kalian belajar namanya balaghah, kalian belajar namanya fikih, usul fikih dan lain sebagainya gitu. Karena kalian sudah masuk dalam proses ittiba. Tapi kalian tidak pernah bisa sampai pada konsep ijtihad. Ada pertanyaan begini. Bapak, sekarang itu kan perangkat-perangkat sudah luar biasa. Dulu zaman Imam Syafi'i nggak ada maktabah syamilah. Dulu zaman Imam Syafi'i tidak ada yang namanya kitab-kitab dan lain sebagainya yang sekarang tuh aksesnya gampang sekali. Lalu berarti kita boleh dong berijtihad, Pak. Karena 1 tera hard disk yang kita miliki itu sama dengan dulu Imam Syafi'i kemudian mengumpulkan kitab-kitab apa. Bahkan sekarang tinggal 1 klik keluar semua pendapatnya. Gitu kan ya? Kan sama berarti. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa orang sekarang mampu berijtihad? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya proses hukum itu harus ada namanya al-dzauqul ilmi. Nah, ini yang kemudian membedakan. Oke, kalian secara metodologi bisalah diambil dari berbagai sumber. Lalu kemudian dalam hal referensinya Al-Qur'an, As-Sunnah, kita bisa cari dengan perangkat-perangkat yang ada. Tapi kalian nggak punya al-dzauqul ilmi. Dzauqul ilmi itu
rasa untuk kemudian memahami syariat. Dan dzauqul ilmi itu harus kemudian dibangun bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dari proses apa? Dari proses mulazamah sama masyayikh, dari proses mulazamah sama para guru-guru dan lain sebagainya. Itu adzauqul ilmi. Maka nggak bisa orang itu berijtihad sekarang. Kalaupun bisa berijtihad, ijtihadul jama'i lah. Ijtihad tapi konsepnya konsep jamaah, tidak sendirian. Dulu ijtihad itu sendiri-sendiri. Imam Syafi'i berijtihad sendirian. Karena dia hafal Al-Qur'an, hafal hadis, hafal asbabun nuzul, hafal bagaimana kemudian membangun qawaid usuliyah, membangun qawaid fiqhiyah, lalu kemudian dia asbabul wurudnya tahu, asbabun nuzulnya tahu, balaghahnya tahu, arutnya tahu, qiraatnya dia, pemahaman qiraatnya dia tahu. Apalagi dzauq ilminya dapat. Gitu kan ya? Dan itu secara komprehensif pastinya begitu. Akhirnya kemudian dia mampu menetapkan sebuah hukum. Nah, kalau sekarang jama'i palingan. Makanya ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena kenapa? Karena ulama sekarang nggak berani atau sangat tawadhu sekali untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan hukum sendirian. Makanya bareng-bareng, keroyokan deh, biar nggak disalahin, biar ketika menghadap Allah, kalau salah bareng-bareng gitu istilahnya. Selanjutnya. Nah, ini yang menurut saya cukup sederhana ya dalam kalian kemudian memahami sebuah bahasa Al-Qur'an. Bagi muqallid, apa sih muqallid? Yang tadi itu saya sebutkan, orang yang kemudian memahami Al-Qur'an, memahami syariat tapi tanpa guru. Apa aja sih? Dia harus tahu huruf Al-Qur'an. Dia harus tahu tajwid, dia harus tahu baca Al-Fatihah, dia tahu bacaan salat, sama yang terakhir, sanad guru, ini penting banget. Sekarang ini yang enggak ada tuh sanad guru. Ini problematika kita sekarang. Belajar agama tanpa guru, tanpa sanad. Ada guru memang belajar agama, tapi dia tidak punya sanad yang betul, sanad akidah yang betul, sanad fikih yang betul, sanad Quran yang betul, nggak ada. Akhirnya ya bermasalah semua gitu. Maka hal-hal seperti ini menurut saya penting, khususnya sanad. Kalau zaman sekarang ditambahkan lagi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh seorang awam, sanad. Saya ingat sekali apa yang disampaikan sama Dr. Ar-Razi Hashim. Ini beliau udah dosen dari IIKI juga ya, dan saya sepakat dengan beliau gitu. Bahwa misalkan ketika kita lihat ada sekolah-sekolah hafidh, sekolah-sekolah Quran misalkan, sekolah-sekolah Quran, kita bukan kemudian meremehkan sekolah Quran, tidak, tapi banyak sekolah Quran yang mana pembimbingnya saja tidak hafal Quran. Pembimbingnya saja bukan merupakan orang yang kemudian memiliki sanad Al-Quran. Begitu. Lalu pemahaman dia terkait Al-Quran juga nggak beres. Gitu. Jadi sanad Quran itu penting sekali dalam kita memahami bahasa-bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Gitu ya. Nah, makanya ini yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, fa'ala kulli muslim, maka bagi setiap muslim ayat ta'alam, untuk belajar min lisanil Arab, dari bahasanya orang-orang Arab, ma balaghahu juhduh, apa yang kemudian sampai usahanya, hatta yashhada, sampai kemudian dia bersaksi alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yatlu bihi kitab Allah, dan kemudian dia bisa membaca kitab Allah, wa yantaliqu bi dzikri, kemudian dia bisa mengingat Allah, fima iftaradu alaihi minat takbir, dari apa-apa yang kemudian diwajibkan atasnya, dari misalkan takbir gitu. Takbir kan Allahu Akbar, Allah bahasa Arab ya. Ya udah belajar bahasa Arabnya gitu. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Wa umira bihi minat tasbih wa tasyahud, juga ada tasbih dan tasyahud gitu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, itu kan hal yang wajib. Kalau tidak itu berarti tidak sah misalkan, karena tasyahud shalawatnya misalkan sebuah hal yang rukun gitu. Jadi bahasa sederhananya, orang awam nggak perlu diajarin anak ente apa bahasanya tuh, gitu. Ya apalah begitu. Hal-hal yang tidak menjadi fardu ain, cukup fardu kifayah saja. Gitu. Nah ini kan penting kita lakukan. Kenapa? Karena kemudian berapa ribu atau berapa juta orang awam di sini. Jadi jangan memaksakan. Standar orang awam dengan standar kita begitu. Kalau standar orang-orang seperti kita, mungkin kita harus memahami syariat lebih dalam, Al-Quran, Sunnah, Nahwu, Shorof, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang kemudian dia bekerja di perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan minyak misalkan gitu, para dokter misalkan yang bekerja pada ruang lingkup seperti itu dan fardu ainnya memang seperti itu. Maka tidak usah kita paksakan, oh ya semua orang harus belajar bahasa Arab
karena bahasa Arab adalah bahasa surga dan lain sebagainya begitu. Lah, sebenarnya dicukupkan saja supaya tidak kemudian menjadi sebuah hal yang membebani mereka secara sosial, secara apa, karena seakan-akan agama itu memberatkan sekali. Maka cukup hal-hal yang seperti ini yang harusnya menjadi tahapan bagi seorang muqallid. Selanjutnya, yang kedua, bagi seorang mutabi seperti apa sih? Nah, ini mutabi itu kita. Mutabi itu dalam memahami Al-Quran, maka dia harus memahami huruf Al-Quran. Bagaimana baca so, zal, sa, Allah, misalkan begitu. Itu kan huruf-huruf Al-Quran. Lalu ulumul Quran, dia harus tahu nasikh mansuh, harus muqayyad, mutlak, mujmal, am, khas, takhsis, anwa'ut takhsis, apa aja, istisna, syarat, hal, ghoyah. Ulumul hadis, dia harus tahu juga dong, kayak kalian itu. Apa sih yang dimaksudkan dengan mutawatir? Oh, mutawatir itu marwahu jam'un an jam'in. Kalau misalnya masyhur apa? Oh, marwahu itsnain. Lalu kalau sahih bagaimana? Lalu kalau dhaif bagaimana? Lalu kalau hasan bagaimana? Lalu kalau munqati bagaimana? Lalu mursal bagaimana? Marfu bagaimana? Itu harus pahami. Karena kalian ittiba di sana. Lalu bahasa Arab, oh ya kan harus bahasa Arab. Nahwu shorof, ya sudah, berarti apa itu fa'il, apa itu maf'ul, apa itu jadi mansub, jadi majrur, jadi majzum dan lain sebagainya. Usul fikih. Nah, ini apalagi gitu. Karena kemudian sebuah metode dalam memahami Al-Qur'an. Ada disebut al-qawaidul usuliyah. Contoh memahami Al-Qur'an begini, aqimus shalah, dirikanlah salat. Kalau kalian tidak memakai usul fikih, maka kalian menganggap bahwa aqimus shalah semuanya wajib. Padahal di dalam usul fikih dikatakan qawaidul usul, al-aslu fil amri lil wujub illa madalad dalil ala tahrimih, misalkan begitu. Semua perkara, asal dari perkara yang wajib, perintah itu adalah wajib kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka aqimus shalah tidak lalu diartikan semuanya wajib, bisa jadi dia sunnah dan lain sebagainya gitu. Jadi ada qawaid usuliyah yang harus dipakai dalam memahami usul. Lalu balaghah, ilmu ma'ani, badi, bayan, terus qiraat juga sama seperti itu, tajwid seperti itu, dan yang terpenting sanad guru. Ini lagi yang menjadi sebuah hal yang harus dipentingkan, sanad guru. Kalian belajar nahwu shorof tapi nggak punya sanadnya gitu kepada misalkan al-Imam Asy-Syibawayh, nggak punya sanad bagaimana gitu. Atau belajar ilmu qiraat nggak punya sanad, atau nggak belajar ilmu hadis nggak punya sanad, maunya otodidak saja sama Google. Jadi syekhnya saya akhadtu hadzal ilm min asy-syekh al-Google gitu kan, wa huwa min syaikhi Google, wa huwa min syaikhi Google, wa huwa min syaikhi Google gitu kan. Nah, itu kan bermasalah. Nah, ini bagi seorang muttabi. Lalu yang terakhir bagi seorang mujtahid. Nah, ini berarti lebih tinggi lagi ya. Ini secara sederhana saja lah, walaupun tidak spesifik seperti ini gitu. Dia harus memahami benar-benar semua hal-hal yang terkait dengan perangkat-perangkat itu gitu. Ya, ini mantiknya, makosidnya dan lain sebagainya. Bakal dia harus hafal Quran. Seorang mujtahid harus hafal Quran. Iya dong. Seorang bukan dong. Seorang mujtahid harus hafal ribuan hadis. Gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang penting. Begitu ya. Lalu ada beberapa pertanyaan. Ketika ustadz dan ada ustadz yang kemudian dukun, itu di bawahnya apa itu? Di bawahnya udah belum? Satu lagi ya? Oh iya, nah ini dia. Nah, ini tingkatan mujtahid. Maka ketika seorang itu kemudian mujtahid, maka dia punya beberapa tingkatan. Ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak muntasib, ada mujtahid madhab, ada mujtahid muqayyad, tarjih, hafidhul madhab dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari tingkatan mujtahid ya. Baik. Pertanyaan tadi terkait dengan ustadz dan dukun. Bagaimana begitu ya? Kita lihat lagi begitu. Tadi sudah dijawab sebenarnya begitu. Ya, ada memang para kiai-kiai kita kemudian yang memang dimiliki kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkomunikasi dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu benar, ada itu para ulama-ulama seperti itu gitu. Kiai yang seperti itu ada. Tapi memang itu kan bentuknya karomah yang Allah berikan kepada mereka gitu. Nah, makanya ada pengklasifikasian yang harus dilakukan gitu. Nah, dukun apa? Ustadz yang seperti apa? Tingkat kedukunannya seperti apa begitu sampai akhirnya kok dikatakan dia dukun gitu. Apa karena gara-gara cuma bisa ustadz itu didatengin orang lalu kemudian dimintain air lalu dikatakan dukun? Enggak juga begitu. Masyayikh kami di Azhar
Itu orang-orang yang sering dimintai tabarruk oleh dengan air misalkan gitu. Minta doanya syekh, itu kan namanya ruqyah. Jadi si syekh meruqyah air itu yang kemudian kita bisa minum itu untuk kesehatan kita atau untuk nilai-nilai yang lain gitu. Maka kemudian itu perlu diklasifikasi lagi lah istilahnya begitu. Tidak memukul rata semuanya. Walaupun kalau misalnya akhirnya dukun berkodok ustadz itu juga pasti salah. Namanya dukun berarti kan dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti salah. Lalu kalau misalnya ada habaib dan ulama, ya habaib termasuk ulama ya. Jadi kalau misalnya boleh dikategorikan al ulama itu adalah sebuah lafaz am yang kemudian ketika ditaksis maka di dalam jinsiyah ulama itu ada namanya habaib, ada namanya kiai, begitu kan ya. Ada yang namanya syekh, ada yang namanya apalah begitu. Maka tadi jawaban Ustazah Yumita itu tepat menurut saya. Kalau ulama itu dikatakan sebagai pakar saja. Kalau ustadz itu ya pengajar saja. Bahkan kalau di dalam tradisi Mesir itu kan ustadz sebagai profesor sebenarnya. Di sini saja mana ustadz kemudian terdistorsi menjadi guru ngaji. Bahkan saya waktu di Mesir, saya ngelayanin orang di warung yang saya kerja di sana. Ada orang Malaysia datang, Ustadz, saya minta sambelnya Ustadz. Gitu. Jadi Ustadz saat di Mesir itu juga bisa pegawai restoran gitu. Karena konteksnya saat itu orang-orang yang belajar di Azhar itu sama akhirnya memanggil orang-orang itu Ustadz atau Ustazah misalkan gitu. Jadi ada sebuah distorsi pemahaman yang kemudian seperti itu gitu. Maka kalau ada yang bertentangan seperti apa? Ya kita kan dasarnya itu bukan tokoh ya, tapi dasarnya nilai. Kalau dasarnya nilai, maka kita nilai yang kita perjuangkan gitu, bukan tokohnya. Kalau dia walaupun dia kemudian minal habaib min dzurriyyati Rasulullah SAW, tapi kemudian dia bersalah, nilainya salah, ya sudah kita tidak ikuti orangnya, tapi kita ikuti nilainya. Pun ketika ada kiai yang salah, ketika misalkan kemudian nilainya salah, dan itu kemudian yang menjadikan kita patokan kita nilai, maka jangan diikutin kiainya, tapi diikutin nilainya. Walau bagaimanapun tetap penghormatan itu harus selalu diberikan ya. Harus selalu diberikan. Mau habaib, kiai yang kemudian dia mempunyai dia alim, itu harus dihormati begitu. Maka ada etikanya dalam mengkritik, ada etikanya dalam menyampaikan pendapat seperti itu. Tapi intinya adalah yang kita bangun adalah nilai. Apa nilai? Nilai itu dibangun atas sebuah manhaj pastinya. Metodologi berpikir kita bagaimana. Bahasanya ya kita itu kalau misalkan di di Azhar itu ada 3 metode utama. Pokoknya secara akidah Asy'ari, kan gitu kalau Ahlus Sunnah. Kalau secara fikih madhabi, harus bermadhab. Kalau nggak bermadhab bisa keliru. Gitu. Karena madhab itu kemudian sebuah penafsiran dari Al-Quran yang kemudian disimpulkan hukumnya oleh para ulama-ulama yang kompeten. Maka kalau orang yang tidak bermadhab, nah itu bisa aneh gitu. Bagaimana kemudian dia bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah? Harus pasti melewati sebuah metode yang namanya madhab itu sendiri. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti misalkan menulis sebuah buku Al-Madhabiyah Aktsara Darar. Itu. Orang yang tidak bermazhab itu adalah sebuah hal yang paling berbahaya sekarang. Kan begitu ya. Baik, itu saja sepertinya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan itu bisa menjawab beberapa hal yang ditanyakan kawan-kawan, juga menjawab tentang beberapa hal yang kita pelajari dalam mata kuliah kita kali ini. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan, nggak masalah dijawab. Ditanyakan. Silahkan. Apa sudah? Karena sudah lewat dari jam 12.50. Ada pertanyaan? Mungkin sudah ya, Pak. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Beneran nggak ada pertanyaan lagi? Coba saya kasih waktu 5 menit lagi aja. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada?
Kalian sudah belajar usul fikih belum? Sudah Pak, semester 2. Sudah, Pak. Siapa yang ngajar usul fikihnya? Pak Sultan? Iya. Ya. Pak Sultan ada yang ngajar ya? Oh, usul fikihnya Pak Sultan. Siap. Ya, dia insya Allah. Baik, pokoknya begitu ya dalam artian ya. Intinya adalah kalian harus bisa memporsikan antara orang awam dan orang yang kemudian alim gitu. Orang awam ya orang yang kemudian harus diberikan sebuah hal yang sederhana dalam beragama gitu. Karena memang dengan keawamannya cukup untuk mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah, mengenal agamanya dengan baik, membaca Al-Qur'an dengan baik, dia tahu halal haram mana, itu kan orang awam, tidak perlu lagi diberikan pemahaman jauh-jauh tentang memaknai Al-Qur'an dengan seperti apa, enggak. Tapi kita sebagai seorang yang muttabi, menurut saya secara pribadi begitu, ya memang harus memahami ilmu-ilmu itu. Itu yang harus dikuasai oleh seorang ulama, seorang mujtahid, apalagi seorang mufassir atau orang-orang hamalatul Quran kayak kalian. Baik, itu saja. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya di pertemuan keempat kita mengenai bahasan apalah begitu. Nanti untuk kisi-kisinya saya akan tuliskan. Terus yang ini kalian simpen PowerPoint-nya, mudah-mudahan setiap pertemuan saya bisa bikin PowerPoint ya, tapi kalaupun nggak bisa ya saya berharap kalian juga sebenarnya bikin PowerPoint dari makalah. Terus untuk absen, kalian sudah dewasa, absen sendiri. Foto sudah? Foto? Sudah, Pak. Dokumentasi sudah? Sudah. Baik, terima kasih kalau kayak begitu. Oke, ditutup. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak.